Cek 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 cek. Halo sobat Nime, kita gas lagi dah Shenlang. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Dan yang lainnya juga tolong dibantu like dan juga komen aja supaya kita bisa upload lancar terus, oke? Yuk langsung aja kita gaskan lagi dah Shenlang ya. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Sunan yang akan kabur menuju wilayah barat pada akhirnya dia pun tertangkap oleh Xilang dan juga pasukannya yang telah menunggu tepat di hadapan dari mereka dengan ribuan orang yang ada bersama dengan dirinya yang membuat Sunan. Dia pun tahu kalau dia nggak bisa kabur dari Xilang karena saat ini dia hanya membawa ratusan orang doang, sedangkan lawannya ada ribuan yang tentunya membuat Sunan dia pun tahu kalau dia sudah tertangkap. Namun di sini untuk Patua, Raja Pedang Li, ketika dia melihat Sunan, dia pun cukup terkejut dengan penampilan yang dimiliki oleh Sunan karena saat ini jauh berbeda dari apa yang terakhir kali dia lihat. Sunan terlihat lebih tua dan juga keriput. Padahal belum ada 1 tahun, baru sekitar beberapa bulan doang mereka tidak bertemu, tapi Sunan sudah jadi tua seperti ini. Sedangkan untuk Xilang, dia pun tanpa ampun langsung menyerahkan seluruh pasukannya untuk dapat menyerang pasukan milik Sunan. Dan dalam sekejap gini, banyak sekali pasukan dari Sunan yang telah tersungkur ketika terkena serangan yang diberikan oleh pasukan Qian yang ada di bawah komando dari Xilang. Tapi di sini untuk pasukan elitnya mencoba untuk dapat melindungi Sunan dari sergapan yang diberikan oleh Xilang. Bahkan saat ini mereka pun mencoba untuk dapat pasang badan, mencoba untuk dapat melindungi Sunan. Tapi di sini Sunan tiba-tiba saja dia pun teriak dan meminta kepada pasukannya untuk berhenti. Begitu juga dengan Xilang, meminta pasukan mereka untuk dapat berhenti. Yang membuat kini Sunan dan juga Xilang mereka pun saling berhadapan satu sama lain. Dan di sini untuk Sunan, dia pun tahu kalau dia sudah kalah. Jadi dia tidak memberikan sebuah perlawanan dan dia juga berujar pada akhirnya, "Aku telah jatuh ke tanganmu," ucap dari Sunan. Di sini Sunan dia pun tahu apa kesalahannya, di mana dia mengatakan jika saja bukan karena keserakahan yang dia miliki, ingin mendapatkan banyak sekali emas, menyingkirkan dan juga mengambil alih kota Bei hanya dalam satu gerakan, mungkin saja aku tidak akan pernah berakhir seperti ini. Aku terlalu sombong, ingin mendapatkan 3 burung hanya dengan 1 batu, tapi pada akhirnya justru akulah yang terjatuh, ucap dari Sunan yang bahkan saat ini dia pun menangis, meneteskan air matanya. Dan dia juga tahu ini semua karena dirinya lah yang terlalu sombong. Dan ini semua berakhir puncaknya ketika dia justru malah pergi menuju kerajaan Qian yang mengakibatkan seluruh anggota keluarganya akan dimusnahkan, ucap dari Sunan. Hei, mendengar apa yang diucapkan oleh Sunan membuat para jenderal keluarga asuh mereka pun meminta kepada Sunan untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri. Ini semua salah dari mereka yang meminta kepada Sunan pergi menuju kerajaan Qian. Padahal sebelumnya Sunan meminta untuk langsung pergi menuju wilayah barat, tapi untuk Sunan diam. Dia pun mengatakan ini semua karena dirinya lah yang tidak becus dalam mengurus anggota keluarganya, ucap dari Sunan. Dan untuk Sunan dia juga mengatakan kepada Xilang, kalau Xilang kau sungguh luar biasa. Tapi Xilang, ingatlah masih ada 1 orang lagi yang mungkin saja sulit untuk dapat kau taklukkan, ucap dari Sunan. Yang membuat Xilang dia pun bertanya siapa maksud dari Sunan. Dan untuk Sunan dia pun mengatakan kalau itu adalah Jin Jun, Kaisar Jin Jun, yang mungkin aja dia akan mengambil seluruh wilayah selatan ini, ucap dari Sunan. Tapi untuk Xilang dia nggak peduli dengan itu semua, dimana dia mengatakan kalau saat ini urusannya hanya untuk keluarga Su terlebih dahulu, dan untuk yang lainnya nanti aja urusannya, ucap dari Xilang yang nggak mau ambil pusing. Tapi di sini Sunan dia juga mengatakan dan juga kagum dengan bakat dan juga kecerdasan yang dimiliki oleh Xilang. Menghadapi Xilang adalah sesuatu yang sangat amat luar biasa, sungguh sangat mengerikan. Tapi di sini Sunan dia juga mengatakan kalau Xilang dia memiliki sebuah kelemahan, yaitu sombong dan juga naif, ucap dari Sunan. Di sini Sunan dia mengatakan Xilang adalah orang yang sangat sombong, tidak peduli dengan emas, tidak peduli dengan jabatan, tidak peduli dengan uang, dan kau tidak peduli dengan orang-orang yang ada di dunia ini, dan kau sungguh sangat sombong dan juga naif. Kau melihat ke arah langit, kau tidak memandang siapapun yang ada di sekitaranmu, dan kau hanya melihat mereka semua sebagai binatang ternak. Dan itu adalah sebuah kesombongan yang sangat amat mengerikan dari dirimu, ucap dari Sunan. Dan hal itu pun tidak dibantah oleh Xilang. Ya, mungkin saja itu benar, ucap dari Xilang. Dan untuk Sunan,
Dia pun tahu kalau dia bakal berakhir, tapi dia memiliki sebuah pertanyaan terakhir untuk Xielang, di mana dia mengatakan apakah surat perjanjian yang telah dituliskan oleh bapaknya dulu, leluhurnya itu memang telah dibakar oleh Jin Zhao, patria keluarga Jin, dan hal itu pun dibenarkan oleh Xielang. Ya, patria telah melakukannya, membakarnya, tapi aku menyalinnya ulang dan ternyata benar, hal besar pun terjadi karena benda itu. Jadi aku beruntung menyalinnya, tapi aku pikir nggak terlalu banyak berguna juga. Ujar dari Xianlang yang membuat Sunan dia pun agak sedikit menyesal ketika dia melakukannya, karena itu adalah awal dari kehancuran dari keluarga Su ketika dia menghadapi Xianlang. Dan itu adalah awal dia berurusan dengan Xielang, dan harusnya dia percaya dengan Jin Zhao yang mengatakan kalau dia memang telah membakarnya, ujar dari Sunan. Namun di sini Xielang dia pun mengatakan itu semua adalah sebuah informasi yang mungkin saja diberikan oleh Bang Yin Yuan dan juga keluarga Xue yang ingin mengincar dirimu, ujar dari Xielang yang ingin mengadu domba keluarga Jin dan juga keluarga Su. Dan hal itu pun juga tidak dibantah oleh Sunan. Tapi saat ini itu semua tidak lagi penting, karena saat ini dia juga tahu kalau dia akan segera berakhir. Tapi sebelum melakukannya, dia juga meminta bertanding kembali bersama dengan Patua Raja Pedang Lui, karena sebelumnya ketika kau menghadapi diriku, kau tidak layak dan kau tidak berani dan kau tertekan dengan auraku, dan sekarang apakah kau berani menghadapiku? Ucap dari Sunan. Dan untuk Raja Pedang Lui, dia pun setuju untuk kembali melawan Sunan kedua kalinya. Dan benar saja kini Sunan dia pun melakukan sebuah inisiasi mencoba untuk dapat menyerang Raja Pedang Li, tapi sayangnya dengan satu gerakan aja Raja Pedang Li dia pun berhasil mengalahkan Sunan. Walaupun memang saat ini Sunan dia tidak langsung tersungkur. Di sini Raja Pedang Li dia pun membiarkan Sunan masih dapat berdiri, walaupun memang dia nggak mungkin dapat bertahan lama. Namun untuk Sunan dia pun juga tahu kalau dia sudah kalah, dan dia mendekati Xielang, dan dia juga mengatakan kalau dia memiliki seorang putra berusia 18 tahun. Apakah diizinkan untuk tetap hidup? Tidak. Xielang dia pun menggelengkan kepalanya, yang membuat Sunan dia pun tahu kalau ini adalah sebuah konsekuensi yang memang harus dibayar oleh keluarganya, yang membuat Sunan dirinya tidak menyalahkan Xielang yang tidak menerima permintaannya, dan dia kini mulai mendekati keluarganya, mendekati putranya, dan dia mengucapkan maaf kepada putranya kalau dia tidak bisa melihat putranya tumbuh lebih tinggi lagi, tidak bisa melihat kau tumbuh dewasa, ucap dari Sunan sebelum menghukum putranya sendiri. Di sini Sunan dia pun harus melakukannya dengan tangannya sendiri, karena dia nggak sudi juga melihat keluarganya disingkirkan oleh orang lain. Dan di sini Sunan dia pun kembali berjalan menuju salah satu jenderal miliknya, keluarganya, dan dia juga mengucapkan maaf kalau dia sudah gagal dalam menjalankan tugasnya, yang membuat Sunan kini dia pun menghukum jenderalnya dengan tangannya sendiri. Setelah menghukum jenderalnya, di sini Sunan dia pun juga berjalan menuju salah satu anak angkatnya, dan di sini Sunan dia juga mengucapkan maaf kalau dia sudah gagal, dan untuk bocah ini dia pun tidak menerima permintaan maaf itu. Dia pun tetap bersama dengan Sunan apapun yang terjadi sebelum Sunan kembali menghukumnya. Hingga pada akhirnya Sunan dia pun mendekati istrinya, dan dia juga mengatakan kepada istrinya kalau ini adalah sebuah konsekuensi yang harus mereka bayar ketika mereka gagal dalam hal melakukan pemberontakan. Dan untuk istri dari Sunan dia pun hanya bisa menangis ketika dia tahu kalau mereka semua akan disingkirkan. Dan di sini dia pun juga mengucapkan kenapa dan dihukum oleh Sunan. Sunan menghukum seluruh anggota keluarganya dengan tangannya sendiri. Dan setelah dia menghukum seluruh anggota keluarganya, Sunan dia hanya menyisakan dirinya dan juga pasukan keluarga Su yang lainnya. Dan untuk Sunan dia pun juga mengatakan kepada Xielang, memberikan sebuah nasihat kepada Xielang untuk meminta agar keluarga Jin tidak ada satupun yang mengikuti jalan dari Xielang, karena jalan yang dipilih oleh Xielang adalah jalan yang sangat amat mengerikan, yang membuat Xielang dia pun menerima nasihat dari Sunan, di mana dia mengatakan terima kasih atas nasihat yang engkau berikan, ucap dari Xielang. Dan untuk Sunan dia juga bertanya kepada Xielang apakah dengan ini semua maka dendam di antara keluarga Su dan juga keluarga Jin serta dirimu sudah lunas? Ya, hanya saja satu hal lagi, ucap dari Xielang, yang membuat Sunan dia pun paham apa maksud dari Xielang. Di sini Sunan sebelum dia pergi, dia juga mengatakan kepada Xielang, bisakah Xielang memberikan dia sedikit
puisi, kata-kata indah sebelum dia pergi. Dan benar saja, kini Shilang dia pun mengatakan berbagai macam puisi untuk menghibur dari Sunan, yang membuat Sunan yang mendengarnya dia pun senang. Dia pun mengagumi bakat yang dimiliki oleh Shilang dalam hal sastra yang benar-benar luar biasa. Dan itu membuat Sunan dia pun menatap langit dan dia hanya bisa mengutuk kepada dirinya sendiri yang telah gagal dalam menjalankan tugasnya. Dan dia juga mengatakan kalau dia malu bertemu dengan para leluhur karena dia telah gagal dalam menjalankan tugas yang telah diberikan oleh keluarganya. Sebelum pada akhirnya Sunan dia pedas mau hukum dirinya sendiri. Namun melihat Sunan yang telah terbaring kaku di bawah sana, membuat pasukan keluarga Su yang lainnya mereka semua hanya dapat terdiam saja ketika mereka melihat Sunan telah dihukum seperti itu. Namun di sini untuk Shilang dia pun juga tidak akan pernah membiarkan mereka dapat pergi begitu saja, hingga membuat Shilang dia pun memberikan sebuah pilihan kepada mereka. Apakah mereka akan menyingkirkannya sendiri atau akan dibantu oleh dirinya, yang membuat kini pasukan keluarga Su mereka pun memilih untuk melakukannya sendiri, hingga membuat Shilang dia pun memutar tubuh dan membiarkan mereka melakukannya. Karena benar saja kini seluruh pasukan yang ada di tempat ini mereka semua memutuskan untuk dapat menghukum diri mereka sendiri. Sedangkan di sisi lainnya pelarian yang dilakukan oleh orang tua ini, saudara Sunan yang lainnya, di sini mereka pun dalam perjalanan menuju wilayah barat. Mereka pun lurus sesuai dengan rencana dari awal. Tapi ketika mereka sedang melewati sebuah celah jurang, mereka pun cukup terkejut ketika mereka terlihat kalau saat ini mereka sedang dikepung dan juga disergap oleh pasukan yang telah dibawa oleh Shilang. Dan karena saat ini mereka berada di sebuah celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak Shilang, tentunya sangat sulit bagi mereka untuk dapat melarikan diri. Dan ketika mereka disergap, membuat pasukan keluarga Su yang ada ribuan ini mereka semua pun benar-benar porak-poranda, pontang-panting, kocar-kacir ketika mereka disergap oleh pasukan kerajaan Qian yang telah ditempatkan oleh Shilang di tempat ini, di jalur pelarian milik keluarga Su. Dan ini adalah rencana cadangan dari Shilang jika saja Sunan memang pergi langsung menuju wilayah barat. Dan itu membuat seluruh anggota keluarga Su secara resmi telah disingkirkan. Dan selesailah cerita kita di sini dulu, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Dan jika kurang epic, sorry gue lagi gak enak, gue lagi flu. Waduh, kemarin gue udah sembuh tapi ini malah kambuh lagi cuy. Waduh. Dan ini gue bikin agak seadanya aja ya coy. Udah itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.